Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional, nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya. Semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya. Porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion. Donald Trump kembali mengguncang kebijakan perdagangan internasional dengan langkah yang mengejutkan, terutama bagi negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Kali ini ia memutuskan untuk menaikkan tarif impor sebesar 25% untuk semua barang dari Meksiko dan Kanada, serta mengenakan tambahan 10% untuk barang asal Cina, yang secara kumulatif membuat produk-produk impor dari Cina kini dikenakan biaya tambahan hingga 60%. Angka yang sangat besar dan berpotensi mengguncang keseimbangan perdagangan global. Kebijakan ini langsung memicu kemarahan Kanada yang hingga kini masih terikat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau USMCA bersama dengan Amerika Serikat dan Meksiko. Alih-alih mendapatkan perlakuan istimewa sebagai mitra dagang utama, Kanada kini justru merasa dihianati oleh Amerika Serikat yang seolah mengabaikan komitmen dalam perjanjian tersebut. Belum selesai dengan persoalan tarif, muncul pula spekulasi yang semakin memperburuk hubungan kedua negara. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Trump memiliki ambisi untuk mencaplok Kanada dan menjadikannya sebagai negara bagian terbaru Amerika Serikat. Walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya, mengingat gaya politik Trump yang selalu tidak terduga, isu ini pun sempat ramai diperbincangkan. Sebagai respons, Kanada tampaknya mulai mempertimbangkan kerjasama yang lebih erat dengan China, rival utama Amerika Serikat dalam berbagai sektor, terutama ekonomi. Langkah ini menandakan bahwa Kanada tengah mencari strategi untuk menghadapi kebijakan perdagangan agresif yang diterapkan oleh Washington. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of. Diam, Kanada merespon kebijakan tarif Trump dengan langkah balasan yang tak kalah tegas. Perdana Menteri Justin Trudeau mengungkapkan bahwa pemerintahnya akan mengenakan tarif sebesar 25% pada berbagai produk impor asal Amerika Serikat. Kanada menargetkan bir, anggur, dan bourbon Amerika, serta buah-buahan dan jus buah, termasuk jus jeruk asal Florida, negara bagian yang memiliki ikatan erat dengan Trump. Selain itu, Kanada juga mengenakan tarif tambahan pada produk lain seperti pakaian, peralatan olahraga, serta perlengkapan rumah tangga. Dalam pernyataannya, Trudeau mengakui bahwa kebijakan ini bisa saja membawa dampak ekonomi yang sulit bagi warga Kanada, bahwa Kanada tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat, dan siap untuk mempertahankan kepentingan ekonominya di tengah perang tarif yang semakin memanas. Sheinbaum berjanji akan mengerahkan 10.000 pasukan Garda Nasional untuk memperketat pengawasan terhadap penyelundupan opioid fentanyl, zat berbahaya yang banyak beredar secara ilegal di Amerika Serikat. Isu ini pun menjadi salah satu sorotan utama Trump yang sejak lama menuding Meksiko sebagai jalur utama penyelundupan zat mematikan tersebut ke Amerika Serikat. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. China juga merespon kebijakan tarif Trump dengan tindakan balasan. Beijing mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif terhadap sejumlah barang impor dari Amerika Serikat mulai tanggal 10 Februari. Langkah ini semakin memperjelas bahwa perang dagang antara kedua negara kini benar-benar dimulai.
Dalam keputusan yang diumumkan, China menetapkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap semua barang ekspor dari Amerika. Tak lama berselang, Kementerian Keuangan China juga mengumumkan kebijakan lebih lanjut, yakni pungutan sebesar 15% untuk batu bara dan gas alam cair asal Amerika Serikat, serta tarif 10% untuk minyak mentah, peralatan pertanian, dan beberapa jenis kendaraan. Namun langkah China tidak berhenti di situ. Pemerintah Beijing juga mengumumkan investigasi anti-monopoli terhadap Google yang dimiliki oleh Alphabet Incorporated, serta memasukkan PVH Corp, perusahaan induk merek ternama seperti Calvin Klein dan perusahaan bioteknologi Illumina ke dalam daftar entitas yang tidak dapat dipercaya. Kementerian Perdagangan China dan Administrasi Bea Cukai juga menerapkan kontrol ekspor terhadap beberapa logam tanah jarang serta bahan baku penting yang digunakan dalam industri teknologi tinggi dan energi bersih. Bahwa perang dagang tidak hanya berlangsung dalam bentuk tarif, tetapi juga melalui pembatasan akses terhadap sumber daya yang vital bagi sektor industri Amerika. Bahwa Kanada semakin mempertimbangkan untuk mendekat ke China. Kanada memiliki posisi strategis yang dapat memengaruhi berbagai sektor industri, terutama industri minyak. Kanada dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dengan perkiraan mencapai 164 miliar barel. Sebagai produsen minyak terbesar keempat di dunia, Kanada menghasilkan 5,76 juta barel per hari pada tahun 2023, menjadikannya pemasok penting bagi Amerika Serikat. Jika hubungan dagang dengan Amerika Serikat melemah, Kanada memiliki opsi untuk memperluas pasar internasional, terutama ke kawasan Asia. Kanada telah menyelesaikan pembangunan jalur pipa baru pada tahun 2024 yang memungkinkan ekspor minyak lebih cepat dan langsung ke pasar Asia. Beberapa negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan peningkatan permintaan energi, dan Kanada kini mulai melihat peluang di sana, mulai memperluas cakupan ekspornya ke Asia. Itu is purely transactional, nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya.